Kalian ingat sosok ini? Oneng, istri Bajuri yang fenomenal di tahun 2000. Siapa sangka, di balik tingkah polos itu, tersembunyi seorang aktivis dan intelektual yang kini menjadi salah satu suara paling lantang di parlemen. Selamat datang kembali di kanal Sorot Figur. Hari ini, kita akan bongkar tuntas perjalanan Rieke Diah Pitaloka dari panggung hiburan, menembus kampus filsafat, hingga menjadi legislator 4 periode. Jangan lewatkan, ada kisah tentang perannya di Undang-Undang BPJS dan perjuangan hak pekerja yang jarang dibahas. Rieke lahir di Garut, 8 Januari 1974. Hal pertama yang harus kita tahu, Rieke bukan artis karbitan politik. Ia menempuh pendidikan sastra Belanda dan kemudian filsafat di Universitas Indonesia. Latar belakang filsafat ini yang membentuk pola pikirnya. Ia adalah penulis, penyair, dan esais yang kritis. Karya seperti Renungan Koset membuktikan ia sudah memiliki kepedulian sosial yang tinggi, jauh sebelum terjun ke Senayan. Ini adalah fondasi Rieke, intelektual yang berani bersuara. Tentu saja, puncaknya adalah Oneng. Karakternya yang lugu, lambat berpikir, dan penuh celotehan khas, sukses merebut hati jutaan penonton. Ia menjadi ikon, tapi ia tidak hanya berhenti di komedi. Ia berani mengambil peran serius dan berbobot, seperti di film Berbagi Suami yang mengangkat isu poligami, membawanya masuk nominasi FFI. Ia juga aktif di teater. Ini menunjukkan kemampuan Rieke bertransformasi dari sosok paling polos ke peran paling serius. Keterkenalan ini kelak menjadi modal besar saat ia memutuskan melangkah ke panggung politik. Transisinya mulus, karena Rieke sudah aktif di berbagai gerakan sosial dan buruh. Ia pernah menjadi duta buruh migran ILO. Perjuangan untuk hak-hak pekerja adalah darahnya. Awalnya Rieke bergabung dengan PKB, dekat dengan Gus Dur, sebelum akhirnya berlabuh di PDI Perjuangan pada 2008. Prinsipnya jelas, melawan ketidakadilan. Pada Pileg 2009, Rieke terpilih pertama kali sebagai anggota DPR RI. Di parlemen, Rieke menemukan panggung aslinya. Ia dikenal sebagai salah satu macan Senayan dari PDIP. Kontribusi utamanya terbagi dua. 1. Komisi 9, Dalit Kesejahteraan. Rieke adalah motor utama di balik perjuangan disahkannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari UU BPJS. Ini adalah tonggak sejarah jaminan kesehatan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan nasib bidan PTT dan hak-hak buruh migran, bahkan ikut mengawal kasus Baik Nuril. 2. Komisi 6, BUMN dan Perdagangan. Saat ini, ia kritis terhadap kinerja BUMN, mendorong perbaikan data BPJS agar uang negara tidak berantakan, dan lantang menentang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, seperti penolakan terhadap PPN 12%. Rieke membuktikan bahwa menjadi wakil rakyat baginya adalah pilihan sadar untuk mengawal uang dan nasib rakyat. Ia bahkan pernah menyatakan setuju jika tunjangan anggota DPR dihapus. Momen menarik lain adalah pencalonannya di Pilgub Jawa Barat 2013 bersama Teten Masduki. Meskipun belum berhasil, ini menunjukkan kapasitasnya di tingkat eksekutif. Selain isu besar,
Rike juga kerap memperjuangkan kasus-kasus personal. Salah satunya, sengketa tanah almarhum Mat Solar. Ia datang langsung, menuntut hak ganti rugi yang belum tuntas, menunjukkan loyalitas dan kepeduliannya pada sahabat seperjuangan. Jadi, Rike Diah Pitaloka adalah lebih dari sekedar oneng. Ia adalah jembatan antara dunia seni dan dunia nyata. Seorang perempuan yang berbekal filsafat dan empati, berani bertarung di ring politik untuk kepentingan rakyat. Perjalanan Rike adalah pengingat bahwa perubahan datang dari mereka yang berani bersuara dan konsisten pada idealismenya. Mana peran Rike yang paling menginspirasi kalian? Oneng yang polos? Atau Rike yang lantang di Senayan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.